Bab 91, Obrolan. Zuo Fan dan tuan muda itu seperti sahabat sekarang, mengobrol tentang apa yang semua pemuda bicarakan pada masa itu. Ini menguntungkan Zuo Fan, menemukan semua kekhasan tentang masa lalu Song Yu. Dong Tianba milik klan terkemuka kota berukuran rata-rata, dianggap sebagai klan kelas 2 di Kekaisaran, tetapi jauh lebih kuat dari klan Song. Belum lama ini, ayah Dong Tianba mengirimnya untuk urusan bisnis ke kota Netrain, di mana tuan muda ini langsung cocok dengan Song Yu yang pengecut. Saat Song Yu menemukan bahwa temannya berasal dari klan kelas 2, dia mengambilnya dengan tenang, minum dan pergi ke rumah kesenangan, tidak lupa untuk bertindak angkuh yang berkenan pada posisi barunya, dan semua ini bersama temannya. Sejauh ini Dong Tianba bahkan berencana untuk memberikan saudara perempuannya, Dong Xiaowan, menikah dengan Song Yu. Song Yu hampir menjadi gila karena kegembiraan karena itu adalah hadiah terbesar yang diinginkan oleh klan Song. Karena semua sudah diatur dan dilakukan, dia langsung melamar. Sayangnya, Dong Xiaowan adalah putri satu-satunya dari klan Dong, biji mata kakeknya, jadi bagaimana dia bisa membiarkan Dong Tianba memutuskan nasibnya. Akibatnya, ketika kakeknya mengetahui status sosial Song Yu, bakat moralnya yang pengecut, sang kakek melontarkannya keluar dari rumahnya dan bahkan menegur cucunya. Sedangkan untuk Dong Xiaowan, dia tidak pernah memaafkan kakak laki-lakinya yang tersayang karena mengajukan lamaran seperti itu. Aku adikmu dan kamu ingin melemparku ke babi itu. Dia pemalas yang tamak. Sementara klan Dong melihat Song Yu apa adanya, alasan maaf seorang pria, Dong Tianba menemukan dia sebagai teman tersayang, pergi keluar dengan setiap kesempatan yang didapatnya. Pemalas serakah apa? Dia jujur pada dirinya sendiri, tidak seperti pria munafik itu. Dong Tianba mengenang pertemuan itu dengan senyuman, merasa dia mengecewakan sahabatnya di kota Netrain. Itu juga berkat dia karena telah memberitahu klan Song tentang pertemuan 100 Pil bahwa mereka mengirim Song Yu ke pertemuan itu. Dia berharap Song Yu akan menggunakan kesempatan ini untuk naik pangkat dan mengabaikan tatapan hina klan Dong. Dengan sedikit keberuntungan, klan Song akan berada di bawah perawatan bangunan bunga melayang dan klan Dong tidak akan mengatakan apa-apa jika dia meminta tangan Dong Xiaowan lagi. Zuo Fan tersenyum pahit di samping. Ini adalah kakak laki-laki yang aneh. Song Yu yang busuk baru saja mengundangnya untuk minum beberapa kali dan dia siap untuk melemparkan saudara perempuannya ke pangkuan mantan. Jika saya adalah kakek Dong, saya akan menyamak bagian belakangnya menjadi pasta. Lagi pula, kenapa kamu mendorong adikmu pada orang lain yang kamu suka sementara kamu sendiri belum menikah? Zuo Fan menggelengkan kepalanya, mengkhawatirkan kebahagiaan klan Dong dan saudara perempuan Dong Tianba. Bahkan keempat tetua di belakang mereka berwajah merah karena malu karena memiliki orang aneh seperti itu untuk seorang tuan muda. Mereka bahkan sesekali melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada yang mendengarnya. Zuo Fan menghela nafas, burung dari bulu berkumpul bersama. Kak Song. Dong Tianba memanggilnya dengan senyum aneh, di mana adikmu? Zuo Fan menjawab, dia pergi setelah membawaku ke sini. Saya memastikan untuk mengantarnya secara pribadi. Dia memiliki senyum yang tak terlukiskan ketika dia berkata, secara pribadi. Tapi itu melewati kepala Dong Tianba yang tertunduk. Dan aku benar-benar ingin menatap rindu Song sekali lagi. Aku sudah lama mengirim mahar jika bukan karena orang tuaku menolak untuk berhubungan dengan klanmu. Hahaha, dunia memiliki keindahan yang tak terhitung jumlahnya, Bro Dong tidak perlu bertahan hanya pada satu. Zuo Fan tersenyum, kakakku tidak pantas untukmu. Lihatlah ke sekeliling, ada banyak gadis di kota bunga melayang untuk memanjakan matamu. Song, kamu tidak akan mengerti. Anda tidak dapat menyentuh gadis manapun di sini. Dong Tianba memastikan tidak ada seorang pun di sekitar sebelum berbisik, apakah kamu tidak tahu bahwa bangunan bunga melayang itu unik di antara 7 rumah karena hanya memiliki wanita. Selama 1000 tahun, mereka menyuruh pria menikah di rumah mereka. Ini adalah tempat di mana wanita berkuasa. Apakah itu berarti kamu bahkan tidak bisa mengejar perempuan? Dong Tianba memiliki pandangan yang dalam kali ini, bro, kenapa aku merasa semakin kurang mengenalmu? Apakah kamu tidak tahu mengejar dan melecehkan memiliki arti yang berbeda? Zuo Fan tertawa dengan cemas, ya, kamu memang benar. Bro Dong adalah seorang jenius.
Hahaha, kita berdua. Bukankah kita gunakan untuk menukar pointer? Bagaimana kamu bisa lupa? Pasti dari pukulan penolakan kakakku yang membuatmu menyerah pada sifat burukmu. Zuo Fan mengangguk berulang kali. Dong Tianba adalah orang yang eksentrik, tetapi cukup benar bagi orang lain. Berbicara dengannya selama ini membuat Zuo Fan merasa nyaman. Ngomong-ngomong, Kak Dong, aturan apa lagi yang ada? Seperti kedai ini. Hampir lupa. Dong Tianba berbicara dengan nada berat, karena banyaknya orang yang masuk selama pertemuan 100 pil, bangunan bunga melayang telah menetapkan beberapa peraturan tentang penginapan. Klan kelas 3 harus tinggal di distrik miskin, klan kelas 2 di bar dan klan kelas 1 disambut oleh 15 penjaga lantai. 7 rumah bangsawan. Ada orang dari 7 bangsawan di sini. Zuo Fan mengajukan pertanyaan. Dong Tianba mengangguk, itu wajar saja. Ketujuh rumah itu mungkin saling merencanakan dan merencanakan satu sama lain, tetapi bangunan bunga melayang netral. Diharapkan 2-3 rumah ada di sini, disambut secara pribadi oleh tuan bangunan. Paling tidak, lembah neraka pasti ada di sini. Zuo Fan tersentak. Itu menjelaskan para murid lembah neraka di gerbang. Mereka tidak sengaja ditempatkan di setiap kota untuk mencarinya secara khusus, tetapi karena mereka mengikuti seseorang yang penting dari rumah mereka untuk berpartisipasi dalam pertemuan 100 pil. Orang yang harus mewakili lembah neraka haruslah seorang penatua, atau mungkin penguasa lembah mereka. Siapa yang datang dari lembah neraka? Zuo Fan bertanya dengan panik. Mengerutkan alisnya, Dong Tianba menggelengkan kepalanya. Tapi kemudian seorang pria mendobrak pintu sambil terengah-engah, "Tuan muda, nona muda dalam masalah." Dong Tianba melompat berdiri dan bergegas bersama 4 tetua. Zuo Fan tepat di belakang mereka. Mereka tiba di sebuah pasar. Ada banyak orang berdiri di samping dalam diam. Seorang wanita yang baik dan menawan berdiri di depan sebuah kios, memegang perhiasan yang halus. Mata Phoenix-nya melesat ke arah wanita yang menangis di tanah. Pipi Dong Xiaowan bengkak saat air mata mengalir di wajahnya yang perih. Siapapun di sana akan menyadari bahwa dia ditampar, dan bukan hanya sekali atau 2 kali. Dong Tianba bergegas membantu adiknya sambil meraung, "Xiaowan, apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini?" "Saudaraku, ayo pergi." Dong Xiaowan menahan isak tangisnya sambil melirik wanita berbaju merah itu. "Siapa bilang kamu bisa pergi?" Wanita itu berkata dengan kedengkian. Matanya yang tajam menusuk seperti pedang dan membuat Dong Xiaowan menggigil. "Aku menyuruhmu menamparkan dirimu sendiri ratusan kali. Apakah Anda tidak melewatkan beberapa dari 30? Tidak peduli siapa kamu pikir kamu, aku bisa membuat seluruh klanmu terbakar jika aku mau." Kecewa dan menggigil, Dong Xiaowan mulai menamparkan dirinya sendiri dan wajahnya yang sudah bengkak mulai semakin merah dan bengkak bersamaan dengan air mata penghinaan. Dong Tianba meraih tangannya dan membentak, "Xiaowan, berhenti. Mengapa kau melakukan ini?" "Saudaraku, ini semua salahku." Dong Xiaowan menangis, "Aku ingin membeli barang itu, tapi dia..." Dong Tianba mendengarnya dengan jelas bahkan jika suaranya menghilang. Dia memalingkan matanya yang menyala-nyala ke wanita berbaju merah. "Saya mengerti bahwa Anda ingin mengambil perhiasan dari tangan saudara perempuan saya, tetapi mengapa Anda harus seberat itu?" "Hahaha, aku bertanya dengan sopan, tapi dia tetap kasar padaku dan tidak tahu apa yang baik untuknya." Wanita itu mengolok-olok dan melemparkan perhiasan itu ke tanah. "Meskipun demikian, sekarang saya kehilangan minat terhadapnya. Jadi bagaimana mungkin saya tidak mengajarinya sopan santun untuk ini?" Penghinaan telanjang wanita itu membuat Dong Tianba meludahkan kata-kata dengan gigi terkatup, "Jalang, aku akan membuatmu menyesali ini, atau namaku bukan Dong Tianba." Dia kemudian pergi mengisi daya. Dengan bagaimana wanita itu tetapi di lapisan ke-9 ki kondensasi, kekuatannya lebih dari cukup untuk menghadapinya. Sayangnya, angin kencang menghentikannya saat sosok putih melintas di depannya. Bam! Kebisingan bergema di sekitar saat Dong Tianba dikirim terbang ke udara dan di tempat sebelumnya mendaratkan seorang pemuda tampan berbaju putih, menipasi dirinya sendiri, lapisan ke-7 tahap tempering tulang. Murid seperti itu dianggap sebagai yang terbaik di antara 7 rumah. Kelopak mata Zuo Fan bergetar dan kakinya bergerak.
Dong Tianba dan keempat tetuanya tidak cukup dekat untuk berurusan dengan pendatang baru. Jika dia tanpa ekspresi, sepasang saudara kandung ini akan mengalami dunia yang terluka hari ini. Tapi jika dia bertindak, dia akan mendapat banyak masalah, mempengaruhi rencananya. Tapi wanita jalang ini terlalu kejam, dia meminta pemukulan. Bahkan dia, seorang kaisar iblis, tidak bisa menerima kebohongan ini. Ketika semua dikatakan dan dilakukan, beberapa hal tidak dapat ditahan. Ini adalah jalan iblisnya. Bab 92, hanya permainan. Dan apa yang terjadi? Pemuda kulit putih menutup mata pada Dong Tianba dan fokus pada wanita merah itu. Dia, di sisi lain, hanya menghina klan Dong, tidak ada yang penting, hanya beberapa anjing buta menyalak di kakiku. Oh, mereka pasti benar-benar bodoh untuk menyinggung nona besar Peony Edifice, hahaha, pemuda itu mengejek. Kata-katanya menyebabkan keterkejutan yang meluas, terutama bagi Dong Tianba. Apa? Bangunan Peony, milik bangunan bunga melayang. Dong Tianba memandang ke arah adik perempuannya yang ketakutan dengan bingung. Itulah mengapa saudara perempuannya begitu siap menanggung penghinaan ini. Tak seorang pun dari 7 rumah bangsawan bisa tersinggung, atau seluruh klan akan punah. Waner, bagaimana? Dong Tianba menghela nafas pada saudara perempuannya yang berlinang air mata, merasakan betapa bersalahnya dia. Xiao dan tidak peduli dengan keadaan mereka dan memelototi Dong Tianba, bukankah kamu akan memukulku? Nah, apa yang menghentikanmu? Tubuh Dong Tianba menggigil dan mulai menyesali pelanggarannya. Saya bersalah karena tidak memperhatikan keagungan Anda dan menyinggung perasaan saya dalam tindakan gegabah saya. Mohon maafkan saya. Maaf, bagaimana Anda bersalah? Xiao dan mencibir, kamu baru saja mengatakan bahwa aku mendambakan barang kakakmu dan kemudian mempermalukannya. Bertahan untuknya adalah hal yang normal, tetapi apakah Anda memiliki kekuatan untuk mendukungnya? Sambil menggertakkan giginya, Dong Tianba menangkupkan tangannya. Pelajaran nona adalah aku tidak berdaya dan masih berani menyerang. Dia kemudian menamparkan dirinya sendiri 6 kali dan wajahnya membengkak. Orang-orang di sekitar menggelengkan kepala. Menemukan salah satu dari 7 rumah pasti akan membawa penghinaan bagi seluruh klan Anda. Kotoran seperti itu, sama sekali tidak menghibur. Xiao dan menyeringai, mengapa laki-laki begitu pengecut, tidak memiliki keberanian dasar untuk berdiri tegak. Kemudian, dia mendapatkan ide bagus yang membuat bibirnya tersenyum. Kakak Tianyu, mengapa tidak bersenang-senang dengannya? Dan, apa yang kamu sarankan? Pemuda berbaju putih itu tersenyum. Dengan senyum manis, Xiao dan menjawab, anak ini pasti sangat menyayangi adiknya. Kamu cukup mahir dalam seni bela diri dan karakter yang pengertian, jadi ini seharusnya nyaman untukmu. Jika Anda dapat mencabik-cabik pakaian gadis itu di bawah perlindungan kelima ahli tempering tulang itu, dia milik Anda untuk dimanjakan. Bangunan bunga melayang bahkan akan menutup mata. Apa? Dong Xiaowan menggigil dan mata Dong Tianba memerah. Ini tidak lagi mengganggu orang lain, tetapi memalukan. Bahkan jika mereka berasal dari 7 rumah, ini adalah sesuatu yang tidak disukai oleh orang biasa. Namun pemuda berbaju putih menolak lamarannya, dan kamu telah salah paham denganku. Saya berasal dari Merrywoods, tapi bukan berarti saya cabul. Anda mempersulit saya untuk memenuhi permintaan Anda, hahaha. Ekspresimu sepertinya tidak mengatakan itu. Baiklah, aku tidak keberatan sama sekali. Jadi apa yang Anda khawatirkan? Aku akan menjadi milikmu bulan Juli mendatang. Kamu masih bisa bergabung dengan bangunan bunga melayang bagaimanapun juga. Pemuda berbaju putih mengangkat alisnya lalu mengalihkan pandangannya ke arah Dong Xiaowan. Hehehe, karena dan memintanya, aku harus menurut. Tapi perlu diingat, ini hanya permainan, jadi jangan menyelesaikan skor nanti. Tercela, Xiao dan mengangkat sudut mulutnya. Pemuda berbaju putih berjalan menuju Dong Xiaowan, yang menggigil di setiap langkahnya. Hahaha, saya Lin Tianyu dari Merrywoods, calon menantu dari Drifting Flowers Edifice. Seperti yang Anda dengar, saya tidak mesum dan pengganggu yang tak tertahankan. Andalah yang menyinggung calon istri saya dan harus dihukum karena pelanggaran Anda. Tuan Muda Lin. Dong Tianba berkata dengan kesakitan,
saya sangat menyadari permainan yang meleset dan saya ingin tahu apakah, secara kebetulan, kami dapat menghentikan kemajuan Anda. Lin Tianyu hanya tertawa mengejek dan Xiao Dan malah menjawab, jika kamu bisa, maka masalah ini akan berakhir di sini dan kita tidak akan pernah ada hubungannya satu sama lain. Kalau begitu tolong maafkan pelanggaran ini. Dong Tianba meraung dan matanya dipenuhi semangat juang setelah mendengar apa yang diinginkannya. Namun penghinaan Lin Tianyu hanya tumbuh, mata yang bagus, tapi... Suara mendesing. Sesosok melintas dan Lin Tianyu sudah berada di belakang Dong Xiaowan. Tangannya bahkan memegang pakaian halus yang terakhir. Sayang sekali kau begitu lemah. Ah, Dong Xiaowan menangis sambil menutupi bahunya dengan air mata. Dia mengenakan 5 helai pakaian, dan salah satunya hilang begitu saja, memperlihatkan kulit putih dan halus di bawahnya. Dong Tianba berbalik kaget. Kecepatan Lin Tianyu luar biasa. Tapi Zuo Fan hanya menyeringai. Anak ini berada di lapisan ke-7 tahap tempering tulang tetapi kekuatannya hanya di lapisan ke-6. Fokusnya harus pada kecepatan. Ini adalah kasus tipikal meletakkan kereta di depan kuda. Tidak peduli seberapa cepat kamu, jika kamu tidak bisa melukai lawanmu, itu tidak berguna. Dan dia sudah lebih lemah dari yang lain dalam satu lapisan. Semakin dia maju, semakin lebar celahnya. Bagi Zuo Fan, kultivator seperti itu tidak ada bedanya dengan orang cacat. Tidak heran Mary Woods mengirimnya untuk menikah dengan Drifting Flowers Edifice. Namun, ini hanya rahasia mata seorang ahli. Dong Tianba tidak berada di dekat level itu karena dia bahkan berdiri ketakutan karena tampilan kecepatan. Tetua, kelilingi adikku. Dong Tianba berteriak pada keempat orang tua itu. Mereka segera membentuk lingkaran dengan Dong Xiaowan di tengah mereka, mata mereka tertuju pada Lin Tianyu. Dengan senyum ganas, Lin Tianyu berkata, tidak ada gunanya. Kalian berlima bahkan tidak akan melihat bayanganku. Serangkaian ledakan terdengar dan Dong Xiaowan berteriak sekali lagi. Artikel keduanya telah dihapus, bahkan di bawah penjagaan ketat. Dong Tianba tidak bisa menerima hasil ini. Mereka berdua berada di Bone Tempering Stage, namun ada celah di antara mereka. Ah, parfum yang menenangkan. Lin Tianyu mengendus keras pakaian di tangannya dan dimabukkan oleh aromanya. Jika pakaian kedua begitu menyegarkan, aku ingin tahu seperti apa pakaian dalam nona itu. Dong Xiaowan menggigil dan menangis ketakutan, kakak. Aku pasti akan melindungimu. Dong Tianba mengerahkan keberaniannya dengan raungan dan menatap setiap gerakan Lin Tianyu. Meskipun dia ingin menikahkannya dengan Song Yu yang tidak berguna, itu karena dia tahu yang terakhir itu tidak jahat. Namun, siapapun yang berani menyakiti saudara perempuannya akan mendapatkan kemarahannya. Apakah kamu sudah selesai? Cepatlah. Melihat Lin Tianyu menunjukkan warna aslinya, Xiao Dan meludah dengan jijik. Lin Tianyu mengangguk sambil menyelipkan pakaian di dadanya dan menghilang. Saat berikutnya, tangannya memegang sepotong pakaian. Dan dengan itu, Dong Xiaowan semakin dipermalukan. Celepuk. Dong Tianba berlutut, tak berdaya dan tak berdaya. Dia sangat cepat sehingga aku bahkan tidak bisa melihatnya. Waner, maafkan aku, kakakmu tidak bisa melindungimu. Dong Tianba terisak. Dong Xiaowan memperhatikannya dengan sedih dan menutup matanya, pasrah pada nasibnya. Keempat tetua juga dirugikan. Dalam permainan kucing dan tikus ini, mereka dibiarkan tanpa harga diri. Lebih baik mati daripada menderita seperti ini. Kemudian, langkah kaki tiba-tiba terdengar dan sosok membayangi Dong Tianba. Dia mendongak, hanya untuk menemukan Zuo Fan menatapnya. Dong, bagaimana kalau kamu serahkan percobaan terakhir padaku? Siapa kamu? Xiao Dan memotong Dong Tianba sebelum dia bisa berbicara. Menggaruk hidungnya, Zuo Fan menunjuk ke arah Dong Xiaowan. Hahaha, aku suaminya. Apa? Melihat keterkejutan yang meluas, Zuo Fan bergegas menjelaskan, tidak, dia adalah istriku. Apa bedanya? Kerumunan berseru. Menggaruk kepalanya, Zuo Fan merenung sedikit dan menjelaskan, yah, aku memang pergi ke klannya untuk melamar tetapi ditolak. Apakah itu menjadikan saya mantan suami? Mantan apa? Anda jelas diusir. Semua orang memandangnya dengan jijik. Xiao Dan bahkan mengejek, baiklah,
orang bodoh Bon Tempering lainnya tidak akan mengubah apapun. Plus, melihat kekasihmu dirusak di depan matamu bahkan lebih menarik. Hahaha, aku tidak keberatan selama dan tidak. Satu lagi tidak masalah. Lin Tianyong membual. Berdiri kembali, Dong Tianba memandang Zuo Fan dengan serius. Bro, kamu tidak perlu melibatkan dirimu dalam hal ini. Hahaha, Dong kita bukan orang asing, tapi sahabat dekat. Tentu saja, aku akan membantumu. Ini mendapat anggukan persetujuan dari orang-orang. Aku tahu kamu adalah pria baik yang tahu kesetiaan. Dong Tianba terharu sampai menangis. Zuo Fan kemudian menatap Dong Xiaowang dengan senyum meyakinkan, jangan khawatir, dia tidak akan menyentuhmu lagi. Dia mengira Zuo Fan menggunakan kesempatan ini untuk mengambil keuntungan darinya, tetapi matanya yang jernih membangkitkan perasaan yang tidak diketahui di dalam hatinya. Zuo Fan sekarang menoleh ke Lin Tianyu dan mengulurkan tangannya, ayo. Senyum ejekan Lin Tianyu membeku di wajahnya dan segera digantikan oleh amarah. Dia merasa Zuo Fan memandang rendah dirinya. Bab 93, Kecepatan. Sialan, betapa banyak empedu yang kamu miliki. Setelah aku selesai dengannya, aku akan berurusan denganmu. Lin Tianyu menatap Zuo Fan dengan niat membunuh. Sebagai pria dari 7 rumah bangsawan, kemanapun dia pergi, yang dia lihat hanyalah rasa hormat dan iri hati. Jadi orang seperti Zuo Fan, yang hanya memiliki penghinaan, harus disingkirkan. Ini adalah hukum tidak tertulis dari Kekaisaran Tianyu. Dong Tianba merasakan niat membunuhnya dan menghela nafas pada nasib Zuo Fan. Hahaha, Bro Dong seharusnya tidak membuang waktu dengan badut. Sadar akan perubahan suasana, Zuo Fan masih menunjukkan senyum santai. Itu diucapkan cukup rendah untuk terlihat acuh tak acuh, tetapi cukup keras untuk membiarkan semua orang mendengar kata-katanya. Semua orang tahu siapa yang dia maksud, tetapi tidak ada yang melihatnya berasal dari lapisan pertama pembudidaya Bon Tempering. Hanya orang bodoh yang mengejek 7 rumah bangsawan. Orang-orang mulai mengasihani kematian Zuo Fan yang akan segera terjadi dan mengerikan. Hahaha, saudara Tianyu, orang bodoh baru saja mengejekmu. Xiao Dan merasa atmosfernya kurang jadi dia menambahkan minyak ke dalam api. Lin Tianyu sekarang dipenuhi dengan kebencian terhadap Zuo Fan. Kata-kata orang bodoh tidak akan mempengaruhiku. Aku akan menggeseknya begitu aku selesai dengan gadis itu. Dia kemudian melangkah maju. Angin kencang bertiup dan menghilang, tetapi tawanya tidak pernah berhenti menggedor telinga yang lain. Hahaha, hanya artikel terakhir yang tersisa dan kemudian saya akan benar-benar menghargai wanita ini. Dong Xiaowang meringkuk ketakutan, tangannya mengencang pada martabat terakhirnya. Dong Tianba dan keempat tetua membuat lingkaran ketat di sekelilingnya. Namun, Zuo Fan berdiri tanpa ekspresi, seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Tiba-tiba, Lin Tianyu muncul di hadapan Dong Xiaowang dan meraih artikel terakhirnya sambil menyeringai. Hehehe, aku menang. Pikirkan lagi. Sebuah dengusan mencapai telinganya. Dia bahkan tidak mendapat kesempatan untuk bereaksi ketika sebuah tinju menghantam wajahnya yang cantik. Dia terlempar ke udara dan menabrak trotoar sebelum dia bisa mendapatkan posisinya. Saat dia bangun dari tanah, pipinya sudah bengkak. Apa yang baru saja terjadi? Keduanya begitu cepat sehingga para penonton tidak melihat bayangan. Mereka hanya mendengar 2 suara keras dan kemudian datang Lin Tianyu mencium tanah. Zuo Fan juga muncul, tangannya terulur di atas Dong Xiaowang. Kamu mendapatkannya. Dong Tianba tertegun. Ketika dirinya dan keempat orang tuanya tidak bisa menyelamatkan saudara perempuannya, anak ini berhasil menyelamatkan hari itu. Mengesampingkan fakta bahwa kultivasi Bon Tempering lapisan pertama memiliki kekuatan lebih dari lapisan ke-7, kecepatannya saja tidak terbayangkan. Dengan santai, Zuo Fan mengusap tinjunya yang mungkin sakit, sesuatu baru saja datang ke arah tinjuku. Owi, itu menyengat. Kata-katanya mengejutkan semua orang, dan Dong Tianba bahkan mulai tertawa. Hahaha, bagus. Kak, gimana caranya? Aku bahkan tidak bisa melihatnya. Apakah kamu bahkan perlu melihat? Zuo Fan mengangkat alisnya dan tersenyum samar, bukankah targetnya sudah jelas? Jika Anda membangun tembok di sampingnya, dia pasti akan menabraknya.
Itu sangat jelas sekarang sehingga semua orang bisa memikirkannya. Mereka begitu fokus pada penguasaan kecepatan Lin Tianyu sehingga mereka dipimpin oleh hidung. Tetapi bahkan dengan kecepatannya yang mengesankan, targetnya adalah Dong Xiaowan. Yang harus mereka lakukan hanyalah mengawasinya. Alasan sederhana ini hampir membuat mereka menangis. Luar biasa, seorang penatua memuji Zuo Fan, Tuan Muda Song benar-benar seorang jenius yang layak dikagumi oleh Tuan Muda kita. Hahaha, lihat adik perempuan. Bukankah saya selalu mengatakan Bro Song adalah pria yang beretika dan berbakat? Jika bukan karena dia, Anda tidak akan pernah lolos dari kesulitan ini. Dong Tianba tertawa saat dia mengangkat beban dari hatinya. Dong Xiaowan tersipu saat menyampaikan terima kasih dan penghargaannya kepada Zuo Fan melalui matanya. Melambai, Zuo Fan melakukan kontak mata dengan Dong Tianba. Bro Dong, bisakah kamu berhenti? Bukan terserah kamu bagaimana ini berakhir. Mengambil gerakannya, Dong Tianba berjalan di depan Xiao Dan sambil tersenyum. Nona, kami beruntung telah menghentikan pemuda ini. Saya yakin seorang murid dari bangunan bunga melayang tidak akan melanggar kata-katanya, jadi mari kita akhiri di sini. Aku akan membawa adikku sekarang. Dengan membungkuk dalam-dalam, Dong Tianba hendak pergi. Tunggu. Xiao Dan menatap kerumunan dan menyeringai miring, aku akan melupakan masalah ini, tentu saja, tapi sayang sekali saudara Tianyu tidak terlalu menyukai ide itu. Seumur hidupku, aku tidak pernah dipukul sekeras ini. Lin Tianyu menatap dengan niat membunuh, aku bukan orang yang memilih orang tapi game ini belum cukup menghiburku. Saya harus meminta Anda semua untuk menemani saya sampai akhir. Apa? Sementara yang lain meratapi di dalam, Dong Tianba berteriak dengan marah, dan kapan permainan akan berakhir? Ini akan berakhir ketika aku mengatakannya. Lin Tianyu mencibir. Ini menjadi kejutan yang mengerikan bagi klan Dong. Bukankah itu sama dengan mengatakan itu tidak akan berakhir sampai mereka tidak memiliki harga diri lagi? Kamu terlalu picik bahkan untuk mengambil kerugian. Zuo Fan menggaruk hidungnya dan mengepalkan tinjunya, sepertinya aku bisa mengembalikan ini dengan sopan. Dia tidak ingin membesar-besarkan masalah ini lebih jauh, tetapi pasangan busuk ini tidak tahu kapan harus berhenti. Hahaha, game barbar ini menyenangkan. Biarkan aku bergabung juga. Zuo Fan tertawa. Dia menarik perhatian semua orang, dan juga tatapan bingung Dong Tianba. Zuo Fan, bagaimanapun, tidak peduli dengan mereka, saya dulu memainkan permainan seperti itu dengan Bro Dong belum lama ini. Saya merobek pakaian wanitanya sementara dia merobek pakaian wanita saya. Yang pertama selesai mendapatkan wanita itu. Benar, Kak Dong. Zuo Fan mengisyaratkan. Dong Tianba dengan cepat terbangun dari pingsannya dan mengangguk. Tapi sepertinya permainan ini tidak sepenuhnya adil. Anda bisa merobek pakaian wanita saya, sementara saya tidak punya target. Lin Tianyu mengejek, kamu pikir kamu sangat kuat hanya karena kamu mendapatkan pukulan keberuntungan. Hahaha, angan-angan. Zuo Fan berbicara dengan datar, Tuan Muda Lin, apakah Anda takut, atau mungkin dicambuk? Terkekeh bergema di mana-mana, termasuk Xiao Dan. Meski takut dengan 7 rumah, semua orang mengutuk mereka di belakang mereka. Lin Tianyu sangat marah tetapi masih tunduk pada Xiao Dan dengan melihat ke arahnya. Sambil mengerutkan kening, Xiao Dan berbicara dengan jelas kepada Zuo Fan, sepertinya selain Zuo Fan, semakin banyak orang muncul yang meremehkan 7 rumah. Tapi, apakah Anda memiliki apa yang diperlukan? Jika Anda dapat mengambil bahkan satu helai pakaian dari saya akan menendang saudara laki-laki Tianyu keluar dan menikahi Anda sebagai gantinya. Tantangan Xiao Dan pertama kali mengejutkan, kemudian tawa yang dipaksakan menyebar saat semua orang menyadari kesenjangan antara keduanya. Ketujuh rumah itu mencerca orang-orang di bawahnya. Bagaimana mereka bisa menerima pemikiran untuk menerima siapapun ke dalam rumah mereka, sebagai pengantin pria? Dengan senyum jahat, Zuo Fan berkedip, Nona Dan, berhati-hatilah dengan apa yang Anda katakan, jangan sampai Anda menangis. Kaulah yang akan meratap. Xiao Dan menjulurkan dagunya. Baiklah, cukup bicara, bersiaplah, saya akan mulai. Lin Tianyu meraung atas percakapan mereka. Dong Tianba mengambil posisi tetapi Zuo Fan melambaikan tangannya, hahaha,
Karena saya berbicara tentang keadilan, hanya saya yang akan membela Dong Xiaowan, jangan sampai dia menggunakannya sebagai alasan untuk menjadi lebih tidak tahu malu. Kawan, Dong Tianba menangis, tetapi pada akhirnya mengangguk, aku akan meninggalkan adikku dalam perawatanmu. Dia kemudian membawa para tetua ke samping. Nona Dong, apakah kamu percaya padaku? Zuo Fan menatap Dong Xiaowan. Dia melompat, tapi mengangguk pada akhirnya, menyadari lecer menjijikkan dari sebelumnya digantikan oleh seorang pemuda yang dapat diandalkan. Zuo Fan menyeringai, hebat, nikmati pertunjukannya. Tapi saat itu, terdengar suara cekikikan di telinga mereka, hahaha, artikel terakhir milikku. Dong Xiaowan meringkuk ketakutan, tapi Zuo Fan tetap tenang seperti biasanya. Dia bahkan memiliki senyum mengejek di wajahnya. Bam! Sebuah retakan bergema dan Lin Tianyu bahkan tidak sempat menyentuh Dong Xiaowan saat dia terlempar ke udara sebelum menabrak trotoar lagi. Dia dipenuhi dengan keterkejutan, kamu bisa melihatku. Saat dia berbalik, mata Zuo Fan dingin. Suara mendesing. Dengan suara gemuruh, Zuo Fan muncul di belakang Xiao Dandan. Tangannya berkelebat dan gaunnya terkoyak. Kamu menyebut kecepatan itu. Ejekan Zuo Fan mengejutkan penonton. Anak ini ahli. Bab 94, apa yang berkeliaran, datanglah. Bagaimana ini bisa terjadi? Xiao Dandan menyaksikan kain yang hangat itu dengan kaget. Bagaimana mungkin dia tidak tahu poin terkuat calon suaminya? Mary Woods dikenal sebagai rumah angin, dikenal memiliki kecepatan tercepat di kekaisaran. Belum lagi, Lin Tianyu memilih untuk meninggalkan kekuatan untuk kecepatan yang lebih tinggi. Dia mencapai penguasaan sedemikian rupa sehingga bahkan seorang ahli tempering tulang puncak akan ditinggalkan dalam debu. Namun, bocah Bon tempering tingkat rendah melakukan hal yang tidak terpikirkan dan berhasil mengungguli dia. Tidak hanya Xiao Dandan yang tidak percaya, tapi juga Lin Tianyu. Wajahnya membeku kaget karena tidak ada kata yang bisa keluar dari mulutnya. Adapun kelompok Dong Tianba, mereka ternganga. Terutama Tuan Muda Dong, yang mengenal Song Yu sejak lama. Tidak pernah sekalipun dia menampilkan fitur luar biasa seperti itu. Namun, disinilah dia, anggota klan kelas 3 yang menang melawan murid 7 rumah. Semua orang terdiam, dengan semua mata tertuju pada Zuo Fan yang sombong, kata-kata mereka tersangkut di tenggorokan. Sambil menyeringai jahat, Zuo Fan mengendus dan berkata dengan puas mengalir dari suaranya, Nona Dandan, kamu benar-benar cantik luar biasa, terbukti dari aroma ini. Saya tidak akan pernah melupakan bau yang menenangkan ini selama saya hidup. Xiao Dandan menatapnya dengan wajah merah. Lin Tianyu menjadi hijau, hatinya berdarah karena kebencian. Bajingan, Anda berani melecehkan istri saya di hadapan saya. Apakah Anda mengambil Mary Woods tanpa bayaran? Melirik Lin Tianyu, Zuo Fan menyeringai ke dalam dan melintas di depan Xiao Dandan. Dia kemudian menangis panik saat Zuo Fan memeluknya. Dia mencoba melawan tetapi merupakan upaya yang diperdebatkan melawan kultivasi Zuo Fan. Bocah sialan, menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Lin Tianyu meraung. Zuo Fan memperhatikan Xiao Dandan yang berwajah merah dan mengangkat alis menantang, Nona Dandan, aku tidak selemah tuan yang lemah itu. Saya selalu belajar untuk mengambil inisiatif dengan seorang wanita. Tindakan saya agak kasar kepada Anda, Nona. Jadi, kamu boleh memukulku atau mengutukku, tapi aku akan tetap melakukan hal yang sama. Xiao Dandan memelototinya, namun hatinya tergerak. Sikap memaksa Zuo Fan adalah dunia yang terpisah dari sanjungan Lin Tianyu. Perasaan ini sangat baru baginya sehingga dia tidak tahu harus meletakkannya di mana. Bocah busuk, lepaskan atau kamu akan menyesal. Zuo Fan merayu wanitanya di depan matanya dan bahkan di depan umum. Sesuatu yang Lin Tianyu tidak tahan lagi. Tapi Zuo Fan masih jauh dari selesai. Dia malah menariknya lebih dekat, menimbulkan tangisan menawan dari Xiao Dandan. Itu membuat laki-laki manapun di tempat kejadian merasakan denyut nadi mereka bertambah cepat, menelan dengan kering, dan menyeringai lebar dan jahat. Sementara itu, para wanita di sekitar tersipu. Wajah Lin Tianyu pucat pasi, ingin mencabik-cabik anggota tubuh Zuo Fan. Mendengus, Zuo Fan mengangkat alis mengejek,
Kakak Lin, bukankah ini permainan atas kemauanmu sendiri? Sejak dahulu kala, pemenang menerima segalanya sementara yang kalah tidak mendapatkan apa-apa. Jika saudara Lin menang, Anda akan memiliki 2 wanita. Kalau tidak, ya. Zuo Fan menggurui, lalu berbalik untuk menghembuskan napas panasnya ke telinga Xiao Dandan. Nona Dandan, jika aku menang, mohon berbaik hati untuk mengusir pria ini dan menjadikanku tamumu. Nada suaranya lembut, namun kata-katanya terdengar jauh, terutama menusuk telinga Lin Tianyu. Namun, bukan ini yang menyerang intinya, itu adalah anggukan Xiao Dandan yang memerah dan samar. Zuo Fan telah memberikan gelombang kejutan lain kepada kerumunan dan banyak yang sekarang memandangnya dengan iri. Bajingan busuk sialan, dia merebut gadis bunga melayang langsung dari murid Mary Woods yang kurus itu dalam hitungan menit. Keahliannya layak menjadi pelopor dalam seni sakral mengejar roh. Jika saya memiliki keterampilan seperti itu, saya juga akan mengambil seorang gadis bangunan bunga melayang untuk diri saya sendiri. Lin Tianyu gemetar, bibirnya mengeluarkan jejak darah. Bajingan, kamu sudah mengambil ini terlalu jauh. Hahaha, ada apa? Apa yang terjadi maka terjadilah. Lain kali, jika Anda cukup beruntung untuk menang, bicaralah. Seringai jahat Zuo Fan sama sekali tidak heroik atau layak untuk ditaklukkannya, tapi itu membuat hati semua orang menggigil. Sementara para wanita pingsan, Lin Tianyu memiliki perut penuh kebencian. Ejekan Zuo Fan yang tak henti-hentinya diakali dengan mencuri wanitanya. Ini melebihi intinya dulu, bajingan. Setelah saya mengupas pakaian gadis Anda, saya akan menghabisi Anda. Lin Tianyu muncul di hadapan Dong Xiaowan. Dia menangis ketakutan tetapi cengkeraman jahat Lin Tianyu tidak datang. Sebuah tamparan memborgol telinganya ke tanah. Ketika dia melihat ke atas, Zuo Fan kembali ke samping Xiao Dandan, terus mengejek, Nona Dandan, mie lemas itu hilang lagi, saya khawatir saya harus membebaskan Anda dari artikel lain. Sobekan terdengar dan sebuah artikel membuat tubuh Xiao Dandan lebih terbuka. Zuo Fan mengangkat dagunya, Nona Dandan, tolong, jangan salahkan tindakan kasarku. Matanya yang menawan berputar dan wajahnya memerah, bermain malu-malu, tidak bisakah kamu lebih lembut? Hahaha, aku kasar dan tidak sopan, ini adalah sesuatu yang tidak akan berubah selama aku hidup. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Mata Lin Tianyu memerah dan tampak seolah-olah kami akan menyemburkan api, bajingan busuk, kalian berdua. Lin Tianyu pergi ke Dong Xiaowan lagi dengan hasil yang sama. Zuo Fan bahkan memastikan untuk menamparnya 5 kali untuk tindakan yang baik. Dan itu mengakibatkan giliran Xiao Dandan yang melonggarkan pakaiannya. Namun wanita itu hampir tidak peduli, membuat bara kemarahan Lin Tianyu semakin membara. Dengan hanya satu potongan tipis dan tipis yang tersisa pada Nona Xiao Dandan, seringai Zuo Fan berubah menjadi gila. Kakak Lin, kesempatan terakhir. Jika kamu gagal sekarang, Nona Dandan adalah milikku. Kotoran celaka, kamu berani mengejek 7 rumah. Lin Tianyu meludah, kemarahan di hatinya tumbuh di luar kendalinya. Namun anehnya, dia cukup berpikiran jernih untuk memahami kecepatan Zuo Fan membuatnya kewalahan, jadi dia memilih sudut lain, menggunakan nama Mary Woods. Tapi mengapa Zuo Fan peduli ketika dia bahkan berani membunuh para tetua lembah neraka? Akibatnya, kata-kata Lin Tianyu hanya berhasil mendorong Zuo Fan lebih jauh, yang, di bawah mata penuh amarah Lin Tianyu, mencium cek Xiao Dandan. Hahaha, aku akan menjadi putra Drifting Flowers Edifice Ipar, kenapa aku harus takut Mary Woods terkutukmu? Bukan begitu, Nona. Xiao Dandan sudah sangat jauh, menerima apapun yang dia lemparkan padanya, dia mengangguk tanpa penyesalan. Ah, tampaknya Lin Tianyu sudah cukup dan menagih pasangan itu. Dia bahkan mengutuk Xiao Dandan yang dihormatinya, pelacur, kalian berdua adalah sekelompok anjing. Aku akan mengirim kalian berdua ke neraka. Dia membuat isyarat tangan dan badai hijau berkumpul di sekitar kakinya. Siulan tajam berbicara tentang kekuatan mematikannya saat dia menendang mereka. Dia telah lupa menggunakan kecepatannya yang berharga demi mencuri kemenangan dengan paksa. Seni bela diri peringkat menengah, Razor Kick. Xiao Dandan menangis kaget, Lin Tianyu, empedumu, mencoba membunuhku tepat di kota bangunan bunga melayang. Untuk pelacur sepertimu, aku akan membantu dunia dengan membunuh kalian berdua.
Xiao Dandan sekarang takut setelah melihat niat membunuh di matanya. Dia hanya berada di tahap kondensasi Qi, sedangkan Zhuo Fan berada di lapisan pertama tahap tempering tulang. Tidak mungkin baginya untuk melakukan serangan seperti itu. Namun, Zhuo Fan hanya mengejek, "Kakak Lin, apakah ini perjuangan terakhirmu?" Oh, betapa menyedihkan. Lengan Zhuo Fan meliuk-liuk di pinggang Xiao Dandan sementara lengan lainnya bertindak sebagai tameng. Bang! Badai hijau menghantam lengan Zhuo Fan, tetapi suara yang keluar darinya adalah logam yang melengking. Tendangan itu bahkan tidak menggores lengannya, meskipun lengan bajunya benar-benar tercabik-cabik, memperlihatkan lengan yang sangat indah dan sempurna. Ini tidak mungkin. Lin Tianyu tampak gila saat dia bergumam, "Kamu seorang kultivator tubuh. Bagaimana kamu bisa begitu cepat?" Dengan senyum mengejek, Zhuo Fan hanya menjawab, "Siapa yang memberitahumu bahwa kami juga tidak bisa berlatih dengan kecepatan? Menukar kekuatan dengan kecepatan yang sangat kecil hanya akan dilakukan oleh orang tolol sepertimu." Mata Zhuo Fan membangkitkan niat membunuh yang mengubah Lin Tianyu menjadi berantakan menggigil. Dia tidak bisa bereaksi saat Zhuo Fan menendang kepalanya. Darah menyembur dan Lin Tianyu merasakan rasa sakit yang menusuk ke dalam dirinya. Dia mengeluarkan satu ratapan terakhir sebelum matanya kehilangan cahaya dan merosot ke tanah. Tidak ada orang yang bisa mempercayai mata mereka. Tendangan sederhana menyelesaikan murid 7 rumah bangsawan, yang memiliki keunggulan 6 lapis atas lawannya. Pertarungan berakhir bukan dengan memuji kekuatan atau kecepatan melainkan ejekan terhadap Mary Woods. "Nona Dandan, apakah kamu melihat itu? Saya tidak membeda-bedakan, saya juga kasar dan kasar kepada laki-laki. Jika tunanganmu hidup, dia tetap tidak akan melihat alasannya. Saya harap Anda tidak menyalahkan saya untuk ini." Zhuo Fan bertindak seolah kejahatannya tidak pernah terjadi dan kembali menggoda wanita itu. Xiao Dandan memperhatikannya terpikat dan mengerjap kegirangan, "Kamu telah melakukannya dengan sempurna. Dengan Anda di sekitar, mengapa saya membutuhkan sampah itu? Jangan khawatir, Anda akan segera bergabung dengan Drifting Flowers Edifice dan Mary Woods tidak akan bisa menyentuh Anda." "Hahaha, terima kasih Nona Dandan atas perhatianmu. Hanya saja," Zhuo Fan menatap sisa martabat terakhir Xiao Dandan, "menurut aturan, agar tunanganmu kalah, aku harus membongkar yang terakhir artikel." Dengan wajah malu-malu dan tersipu, Xiao Dandan melingkarkan tangannya yang putih lembut di lehernya, "Saudaraku, aku akan segera menjadi milikmu. Jika Anda menginginkan tubuh saya, Anda harus menunggu sampai malam ini. Atau apakah Anda ingin orang-orang melihat semuanya?" Hahaha. Zhuo Fan menggaruk hidungnya setelah melihat tubuhnya yang lezat. Kemudian, mata Zhuo Fan berubah tajam dan mengejutkan wanita yang menggoda itu. Apakah kamu tidak mendengarkan? Apa yang terjadi maka terjadilah. Ini juga berlaku untukmu." Zhuo Fan meraih bidak terakhirnya dan Xiao Dandan dipenuhi rasa takut. Apakah dia akan memiliki wajah yang tersisa untuk berjalan ke bangunan bunga melayang jika dia telanjang di tengah kota? Tiba-tiba terdengar teriakan keras, "Berhenti!" Dan 2 pita sutra biru melayang. Tangan Zhuo Fan membeku karena terkejut, seorang ahli surga yang mendalam. Bab 95, Bisikan Menyihir. 2 pita sutra biru melesat ke arah Zhuo Fan. Dia berpikir untuk menghindar, tetapi dia menolak gagasan itu. Meskipun tidak membuka sayapnya, kecepatannya berada di luar tahap tempering tulang, sehingga memungkinkan dia untuk meningkatkan Lin Tianyu. Ini mengejutkan semua orang, tetapi bukan tidak mungkin terjadi. Dalam kasus di mana kecepatannya cocok dengan ahli surga yang mendalam, itu akan memberinya label monster. Di seluruh dunia yang luas, dia mungkin satu-satunya orang dengan tingkat pemurnian tubuh yang menyimpang. Itu sama saja dengan memberitahu semua orang siapa dia. "Aku harus bertaruh." Satu pita mengencang di sekelilingnya dan membuat gerakan apapun menjadi tidak mungkin. Di sana, dia mengingatkan dirinya sendiri. "Saya hanya perlu menunjukkan seberapa kuat saya tetapi dalam batas. Tidak seperti penyimpang terkenal itu, Zhuo Fan, yang bisa membunuh ahli surga yang mendalam." Yang lainnya membungkus Xiao Dandan dengan pelukan pelindung. Yang terjadi selanjutnya adalah kedatangan pemilik pita.
Orang-orang menundukkan kepala dengan hormat, begitu pula Dong Tianba dan saudara perempuannya. Zuo Fan hanya memberinya pandangan kasar. Dia adalah seorang wanita berusia 30-an, mengenakan kerudung tipis menutupi separuh wajahnya, namun tidak mampu menyembunyikan keanggunannya. Dan dengan seberapa tinggi kultivasinya, itu semakin dihormati. Saat dia berjalan dengan langkah ringan, matanya hanya terfokus pada Xiao Dandan. Dia mengulurkan jari mungilnya dan menepuk dahi Xiao Dandan. Yuan Qi memasuki tubuh Xiao Dandan dan membuatnya menggigil, sekaligus menghilangkan kemerahan di pipinya. Apa? Di mana aku? Xiao Dandan melihat sekeliling dengan bingung, tetapi ketika dia melihat Zuo Fan, semuanya kembali menjadi gambaran yang membingungkan. Dia menangis kaget dan wajahnya menjadi merah padam. Bagaimana aku bisa melakukan itu? Anak bodoh, kamu bahkan tidak tahu kapan kamu ditipu. Wanita berbaju biru itu menggelengkan kepalanya, lalu matanya beralih ke Zuo Fan. Adik kecil, jika kamu berniat mengejar gadis bangunan bunga melayang, kamu bisa mengejar mereka menggunakan keahlianmu. Tapi bukankah menurutmu menggunakan Bewitching Whispers itu merendahkan dan keji? Zuo Fan memujinya di dalam hatinya, dia cukup tanggap. Bewitching Whispers memengaruhi pikiran seseorang sehingga pengguna dapat mengarahkan korbannya untuk melakukan apapun yang diinginkannya. Beginilah cara Zuo Fan mendapatkan Xiao Dandan dengan begitu mudah. Trik kecil ini bukanlah keterampilan rahasia seorang kultivator iblis, tetapi tidak ada yang bisa menggunakannya. Pertama-tama, jiwa pengguna harus kuat, yang membuat sebagian besar pembudidaya setan di bawah tahap surga yang mendalam tidak dapat menggunakannya. Dan karena skill ini memiliki kekuatan yang terbatas, kebanyakan kultivator setan tidak berlatih untuk menggunakannya. Ergo, jumlah orang yang menyadari Bewitching Whispers sedikit dan jarang. Namun, ada seorang wanita yang mengetahui efeknya. Zuo Fan menyeringai, "Nyonya, saya tidak berniat mengejar Nona Dandan. Ini hanya demi memberinya pelajaran." "Bibi senior, jangan dengarkan kerdil ini. Dia berani mempermalukan saya dan memandang rendah bangunan bunga melayang." Xiao Dandan mengamuk saat dia mengingat kembali skandal yang dia ikuti. Bahkan air mata mulai menggenang di matanya. Namun, wanita biru itu menatapnya dengan dingin dan berteriak, "Tenang, apakah kamu tidak cukup mempermalukan dirimu sendiri?" Kemudian beralih ke Zuo Fan, "Aku sudah lama menempatkanmu di tempatmu jika bukan karena tahu kamu punya alasan bagus untuk menggunakan keterampilan busuk itu untuk memikat seorang wanita di kota bunga melayang." Wanita itu kemudian mengalihkan perhatiannya ke Dong Xiaowang dan berbicara dengan permintaan maaf, "Nona, Dandan dimanjakan oleh tuannya. Aku akan memastikan untuk menghukumnya. Tolong jangan memasukkannya ke dalam hati." "Ah, aku tidak akan pernah." Dong Xiaowan terkejut. Wanita berbaju biru tersenyum saat dia terbang, dan dua pita membawa Xiao Dandan dan Lin Tianyu yang tidak sadarkan diri. Tapi Xiao Dandan tidak lupa memelototi Zuo Fan dengan kebencian. Zuo Fan, bagaimanapun, tidak peduli, dia memikirkan tatapan singkat terakhir wanita biru yang dia berikan padanya. Berkat jiwa kuat Zuo Fan, dia berhasil merasakannya. "Apakah saya baru tahu?" Zuo Fan mengerutkan kening saat dia melihat dia pergi. Saudara laki-laki. Dong Tianba datang bersama yang lainnya ke Zuo Fan untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. "Terima kasih banyak. Jika bukan karena Anda, nama klan Dong pasti sudah ternoda. Sialan, tidak satu pun dari domain 7 rumah yang aman untuk berlama-lama." "Kakak Song, terima kasih." Dong Xiaowan mengencangkan pakaian tipis di tubuhnya dan berbicara dengan malu-malu. Tidak memperhatikan semua ini, Zuo Fan berbicara dengan cemberut, "Bro Dong, siapa dia?" Nada suara Dong Tianba serius, "Pengawas pertama gedung bunga melayang, Kim Chai King gedung iris." Beruntung sekali orang yang kami temui adalah pengawas iris. Dia terhormat dan baik hati. Dia dikenal tidak pernah memilih klan dan murid lainnya. Tapi jika itu pengawas peoni, dengan kepribadiannya yang berubah-ubah, dia pasti sudah melampiaskan amarahnya pada kita. Aku mengerti, dengan kultivasinya, tidak heran dia adalah seorang pengawas. Zuo Fan menarik napas dalam-dalam dan merobek pita itu sampai tercabik-cabik. "Kak, bagaimana kamu begitu kuat?" "Itu adalah pita pengawas iris yang dijiwai dengan Yuan Qi-nya. Bagaimana Anda keluar darinya?"
Dong Tianba memperhatikan Zuo Fan seolah-olah dia sedang melihat monster. Aku merasa seperti tidak mengenalmu lagi. Tertawa, Zuo Fan melambai dan mengeluarkan botol kecil. Klan Song adalah kelas 3, tapi kami punya cara. Lihat, ini pil tempering tubuh kami. Berkat ini semua tubuhku menjadi sangat kuat. Seolah-olah body tempering pil hanyalah pil kelas 4. Itu tidak cukup luar biasa untuk membuat Anda lebih kuat dari kultivator bone tempering lapisan ke-7 dan keluar dari batasan ahli surga yang mendalam. Ekspresi Dong Tianba tetap tanpa ekspresi. Zuo Fan tersenyum, itu bukan metode rahasia klan Song jika ada yang bisa memperbaikinya. Anda pikir saya akan bergabung dengan pertemuan 100 pil jika bukan karena ini? Dong Tianba mulai mempercayainya setelah mendengar Zuo Fan terus memuji pil itu. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa ini hanyalah kebohongan yang dibuat oleh Zuo Fan. Sementara itu, Zuo Fan merasa kesal. Dia tidak mengerti mengapa Qin Cai Qing tidak mengeksposnya jika dia tahu siapa dia. Apakah dia pergi untuk meminta bantuan berpikir dia tidak bisa mengalahkannya? Jika itu masalahnya, maka tinggal di sini akan jauh lebih berbahaya. Dia mungkin meminta bantuan. Zuo Fan berkata dengan panik, Brodong, aku punya beberapa hal mendesak untuk diurus. Mari kita bicara di kemudian hari. Aku belum mengucapkan terima kasih yang pantas, bagaimana bisa, tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, Zuo Fan sudah beberapa meter jauhnya melambaikan tangannya saat dia pergi. Dong Tianba terkejut tetapi pada akhirnya menghela nafas, Bro Song benar-benar bahan suami. Waner, kamu pasti menyesali penolakanmu sekarang. Saudara laki-laki. Dong Xiaowan memutar matanya, tapi masih menatap Zuo Fan dengan mata jernih dan penuh emosi. Sementara itu, di bangunan bunga melayang, di aula tamu. Seorang wanita menawan dan menggoda berbaju merah duduk di longe. Dia mengenakan kerudung tipis, menutupi wajahnya yang paling menonjol. Tapi itu tidak bisa menyembunyikan api di matanya yang bisa menggerakkan hati yang paling dingin. Dia benar-benar Vixen. Di sebelah kirinya adalah seorang pria parubaya, dengan tangan yang bahkan lebih putih dari tangannya. Dia membelai janggutnya, tetapi matanya tertuju pada setiap lekuk tubuhnya. Wanita berbaju merah memutar matanya dan tersenyum, Penatua Lin, apakah saya memiliki sesuatu pada saya? Pengawas Peony pasti bercanda. Lelaki tua itu memalsukan batuknya dan menunjukkan senyum malu, aku tidak bisa tidak bertanya-tanya, mengapa Tuan Bangunan yang Agung tidak hadir dan justru pengawas Peony yang menyambutku. Hihihi, apakah Penatua Lin tidak puas denganku? Wanita itu mengedipkan matanya ke arahnya. Gerakannya hampir mencuri jiwa tetua itu, merasa sulit untuk menjawab, pengawas Peony sangat perhatian dan baik hati, dan hahaha. Aku datang ke sini untuk bergabung dengan pertemuan 100 pil, bukan untuk melihat kalian berdua menggoda. Dengus marah datang dari kanan pengawas Peony, seorang lansia berambut merah, karena pertemuan belum dimulai, aku akan pergi. Aku punya hal-hal penting untuk diurus. Penatua kelima lembah neraka, mengapa kamu begitu jengkel? Pengawas Peony tersenyum, pertemuan akan dimulai atas perintah Tuan Bangunan. Rumah-rumah besar belum berkumpul, jadi wajar jika butuh waktu lebih lama. Pengawas Peony, jangan dengarkan omelan kambing tua ini. Hari-hari ini, lembah neraka dipecat dari ketiga tetuanya oleh seorang bocah nakal. Mereka kehilangan semua kredibilitas, jadi bagaimana mereka bisa memiliki kesabaran untuk berpartisipasi dalam pertemuan 100 pil? Saat ini, tetua kelima harus memikirkan cara baru dan cerdik untuk menguliti Pang itu hidup-hidup. Atau mungkin kecemasan karena kehidupan tua kecilnya yang malang dalam bahaya membuatnya terluka begitu erat sehingga dia melompat dalam tidurnya. Itu pasti siksaan, hahaha. Lin Zitian, matikan. Aku bertanya-tanya berapa banyak tetua yang akan hilang dari Mary Woods jika mereka bertemu bocah itu. Tetua kelima menamparkan meja dan memelototi pria paruh baya itu. Lin Zitian juga berdiri dan membalas tatapannya tanpa rasa takut, mau bertarung. Kekuatan mereka terlihat penuh dan percikan api bisa terbang kapan saja. Tapi tawa menyela kontes menatap mereka, hahaha, gaduh sekali. Jika kalian ingin melawannya, hitung aku. Bersambung.